Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas dari Henry Wahyudi, bahas koin Alchemy Alchemy Pay. Jadi kalau kita lihat dari CMC, Alchemy Pay hari ini ada di peringkat 175 di CMC ya, harganya sekitar 0,03 dolar. Hari ini ya sedikit sideways, teman-teman. Sebelumnya kita udah pernah bahas nih Alchemy Pay yang udah masuk ke pasar Indonesia. Ya, ini di videonya 2 minggu lalu, tapi kita akan update aja yang terbaru. Jadi news-news yang lama aku nggak akan bangkitkan lagi ya. Jadi sementara untuk maksimum supply Alchemy Pay itu ada di kisaran 10 miliar koin, 10 miliar token. Ini termasuk token ya. Dan juga supply maksimumnya atau supply yang beredar saat ini itu ada di sekitaran 5 miliar saja. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau kita cek ini sebenarnya project apa sih? Mereka adalah payment solution, ya, solusi pembayaran, penyedia solusi pembayaran yang sifatnya seamless, yang sifatnya sangat seamless. Ya itu dah, dia bisa mengkoneksikan dengan fiat money dan juga crypto ekonomi global kan consumer, teman-teman. Bisa untuk merchants, developer, dan juga institusi. Karena proyek ini bisa dipakai untuk online dan juga offline. Jadi intinya ini adalah sebuah jembatan ya yang menjembatani antara kripto dan juga uang fiat atau ya rupiah, dolar, uang-uang yang teman-teman biasa pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Alchemy Pay adalah di bidang transaksi tersebut. Dengan diharapkan dengan adanya bridging seperti ini, adopsi daripada exchange kripto ya, kripto itu bisa lebih mudah di kalangan masyarakat. Sehingga ya transaksi kripto bisa jadi lebih gampang dan kita jadi lebih gampang terhubung antar negara nih. Kita nggak perlu misalkan teman-teman mau transfer uang keluar, teman-teman nggak perlu pakai apa sih namanya, lewat perbankan terus transfer keluar itu kan biayanya mahal. Tapi kalau teman-teman pakai kripto itu lebih seamless, lebih ringan ya, lebih gampang, lebih cepat, terus lebih murah juga. Jadi ya itu yang mereka tawarkan, teman-teman. Bergerak di atas blockchain dari Ethereum. Itu sih buat Alchemy Pay. Kalau kita lihat dari mereka punya web, ini bridging the fiat and crypto global economies. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan transferring dengan membeli, membayar dengan ini ya. Misalnya teman-teman bisa tukar senilai 4.500.000, itu ke teman-teman akan dapat sekian ACH. Ini adalah tokennya. Teman bisa untuk melakukan transfer. Jadi ini mirip kayak swap gitu kalau nggak salah. Kayak swap, kayak ya intinya itulah, teman-teman. Jadi teman-teman swap, kalian punya uang rupiah, kalian bisa belikan token ACMI Pay, kemudian bisa teman-teman pakai buat transfer. Nanti teman-teman dapat wallet buat nyimpen dana kalian ya. Pembayarannya ya bisa dengan ini Visa, Mastercard, Apple Pay, terus juga Google Pay ya. Itu dia disupport dengan oleh banyak sekali negara saat ini. Kalau kita lihat di sini dia udah disupport lebih dari 170 negara, teman-teman, dengan 50 lebih fiat currency dan 300 channel pembayaran. Kayaknya ini udah bisa deh lewat Dana dan kawan-kawan. Oh, udah bisa, teman-teman. Udah bisa lewat Dana, lewat Google Pay. Jadi ya perusahaan-perusahaan besar kebanyakan udah pada masuk ya di solusi pembayaran ini, termasuk di Indonesia. Ini proyek-proyek yang diajak kerjasama, teman-teman. Ya itu sih ACMP. Kalau kita lihat dari mereka punya Twitter, mereka juga tetap aktif dalam hal mengembangkan proyek mereka sebagai solusi pembayaran, sebagai bridging antara fiat money dan juga uh, crypto ya. Mereka bekerja sama dengan Harmony. Ya ada banyak sih ini Vetreni, GetPay, ini exchange-nya Get.io ya, salah satu produknya dia punya GetPay. Ya so far kalau dari segi project mereka tetap tetap rame sih. Bahkan mereka menggait
Javier Mascherano, ini mantan pemain Barcelona ya, dan juga Argentina, teman-teman, timnas Argentina. Itu mungkin yang bisa dikabarkan buat ACMIP. Kalau secara news yang benar-benar bombastis, menurut saya belum ada. Dan pergerakan harganya gimana? ACMIP ini dalam posisi masih downtrend. Dalam beberapa waktu dia listing di Binance itu di 2022 bulan Januari. So far pergerakannya udah turun karena ngikutin market ya. Market lagi dalam tahap bearish dan sekarang kondisinya udah mulai recover, sedikit recover lah. Tapi selling pressure masih sepertinya cukup kuat di proyek ini dan masih dalam tahap koreksi, teman-teman. Kalau kita lihat dari segi, nah ini kita bisa lihat holdernya mereka ya. Kalau dari segi holder, di sini mereka cukup banyak dimiliki oleh salah satu wallet, teman-teman. Ini dia punya kepemilikan mayoritas 23,5%. Teman-teman harus hati-hati, ini wallet cukup aktif dalam hal transaksi. Mungkin membantu likuidasi juga ya, kita nggak tahu pasti. Dan banyak banyak juga yang punya kepemilikan yang cukup besar juga ya, di atas 5%. Ini ada 3 wallet, sisanya ada di Binance, terus Binance juga punya 4% di sini. Jadi itu sih untuk holder mereka ya, paling teman-teman harus hati-hati kalau kalau ini wallet nakal. Tapi kayaknya sih ini developernya mereka ya, devnya mereka, bagian dari developer. Tapi ya nggak tahu juga ini kontraknya siapa. Jadi kalau dari segi price action kita lihat pergerakan dari ACMIP dia udah dalam posisi penurunan, selling pressure-nya cukup tinggi, volumenya cukup rendah, sehingga wajar mungkin dalam fase koreksi dulu untuk target penurunan yang bisa dipantau, mungkin balik lagi ke level support kisaran 0,02 $0,02 ini berpotensi untuk di tes oleh ACMIP penurunan sekitar 24% ke depannya. Jadi kalau hari ini harganya ada di kisaran 0,032, jadi ya siap-siap aja bisa turun lebih dalam lagi. Itu teman-teman. Sementara dia belum melewati level resistance kuatnya di 0,05, jadi ini mungkin bisa menjadi level yang major ya buat buat ACMIP. Kalau dia udah balik dalam trend bullishnya, berarti level tersebut harus berhasil di-invalidate dan pergerakan ACMIP baru kemungkinan bisa rally lagi. Volume perdagangannya belakangan cukup bagus sebenarnya, tapi mungkin dari segi pergerakan harga ini agak mudah naik, mudah turun, teman-teman. Jadi kalau untuk trading harus pintar-pintar cari posisi sih. Jangan sampai FOMO, jangan sampai teman-teman belinya di pucuk. Nah, karena dia cukup ekstrim dan volatile untuk pergerakannya. Kedepannya gimana ya, ya tunggu dulu sih teman-teman. Lihat aja dulu seperti apa. So far kondisi market memang masih seperti sekarang dalam tahap koreksi. Market belum belum cenderung apa ya, totally bullish ya. Masih koreksi ya, semoga aja nanti bisa balik lagi naik harganya. Dan jangan lupa teman-teman yang mungkin ada nyangkut, kalau bisa kalau ada opsi staking bisa di staking ya, staking aja dulu. Untuk proyeknya mungkin ke depan masih bakalan growth kalau kita lihat dari segi apa namanya, kalau dari segi pemberitaan atau mereka yang mereka post di Twitter so far masih tetap jalan. Jadi ya lihat aja lah ke depannya seperti apa. Itu aja buat ACMIP, semoga bisa bermanfaat dan